Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujijat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh melayani saudara dalam program Mesbah Mujijat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, doa saya biar Anda tetap melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan yang akan membuat kita bisa cakap menghadapi setiap persoalan, tanggung jawab, dan tantangan hidup ini. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujijat ini, jangan lupa untuk Anda bisa share kepada teman-teman Anda dan juga pencet like-nya, jempolnya, dan komen yang baik, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema bahaya lipstick efek. Mungkin Anda bertanya, apa yang dimaksud dengan bahaya lipstick efek? Ini adalah sebuah bentuk pelarian yang salah di saat krisis menghantam. Apa itu lipstick efek? Dalam dunia ekonomi, lipstick efek adalah fenomena ketika terjadi krisis ekonomi, terjadi resesi, PHK massal, atau daya beli menurun. Lalu orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang memberikan rasa senang, memberikan sebuah rasa sukses meskipun mereka mengurangi pembelian yang besar. Misalnya, tidak jadi beli mobil, tapi beli lipstick. Tidak jadi liburan ke luar negeri, tapi sering pesan kopi yang mahal. Tidak jadi renovasi rumah, tapi belanja online kecil-kecilan, barang-barang branded setiap hari. Tidak mampu membeli kemewahan besar, tetapi membeli kemewahan kecil dengan mungkin makan di restoran yang membuat dia merasa bahagia. Nah, secara psikologis, ini terjadi karena manusia tetap membutuhkan harapan, hiburan, dan perasaan berharga di tengah tekanan hidup. Masalahnya bukan pada pembelian lipstiknya, namun masalahnya adalah ketika hati mulai mencari penghiburan yang salah. Tuhan Yesus dalam Alkitab berkata dalam Lukas 12 ayat 15, "Jagalah dirimu dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ketika seseorang merasa berlimpah dalam soal kekayaannya, tanpa sadar dia bisa terjebak dalam ketamakan, keserakahan, pingin lebih lagi. Namun ekstrim sebaliknya, ketika orang merasa kekurangan karena krisis, karena harga dolar yang meningkat, karena kelesuan ekonomi, karena krisis di dalam soal harga-harga yang naik, serta krisis dalam keluarga, lalu krisis juga dalam kesehatan, maka tanpa sadar, orang akan mencoba cari pelarian yang lain. Dan seringkali pelarian itu bukanlah solusi yang benar. Dan itulah yang berbahaya. Dan itu disebut sebagai lipstick effect. Nah, krisis ekonomi tidak hanya menguras dompet, tetapi sebenarnya juga sedang menguji hati manusia. Ketika ekonomi memburuk, harga-harga naik, pendapatan stuck, usaha sepi, pekerjaan tidak pasti, bahkan kehilangan pekerjaan. Yang paling berbahaya bukan hanya soal kekurangan uang, namun yang paling berbahaya adalah keputusan-keputusan emosional yang lahir dari ketakutan,
yang lahir dari kekosongan jiwa. Nah, banyak orang tidak bangkrut karena tidak punya uang. Banyak orang bangkrut karena mereka panik dan salah mengambil keputusan di saat krisis. Nah, apa sih bahaya lipstick effect? Yang pertama, di saat krisis, manusia sering mencari pelarian, bukannya solusi. Ada banyak orang ketika melewati krisis, mereka cuma sibuk mencari pelarian dan tidak mencari solusi. Lihat bangsa Israel pada waktu perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di padang gurun yang penuh dengan krisis, yang penuh dengan panas terik, dan juga dengan begitu medan yang berat. Ini merupakan sebuah contoh bahwa ketika keadaan sulit, mereka justru tidak mencari Tuhan, namun mereka justru mencari kambing hitam, menyalahkan pemimpin mereka yaitu Musa. Bahkan mereka juga ribut berantem antar mereka sendiri. Bahkan mereka juga akhirnya, saudaraku, menyalahkan Tuhan. Lalu mereka juga sibuk mencari hiburan. Mereka mencari jalan pintas. Dan kita ingat bahwa bangsa Israel sampai sempat membuat patung lembu emas untuk mereka bisa menyembah dan melihat dewa atau lembu emas yang mereka bisa harapkan. Nah, bangsa Israel berkata, sudah lebih baik kita kembali saja, kembali ke Mesir. Padahal Mesir adalah tempat perbudakan. 420 tahun mereka diperbudak. Orang Israel diperbudak oleh Mesir. Tapi lihat, ketika krisis terjadi, kesulitan, kelaparan, kekurangan air, maka mereka tidak sibuk cari solusi, yaitu Tuhan. Tapi mereka justru sibuk mencari pelarian yang salah. Saudara, krisis sering membuat orang merindukan hal-hal yang sebenarnya menghancurkan kehidupan mereka. Banyak orang berkata, saya stres, jadi saya belanja saja. Lalu kemudian belanja secara impulsif, belanja secara membabi buta. Apalagi kalau sudah ketemu pisang sale, tulisan diskon. Ada orang berkata, saya sedih, jadi saya makan saja. Sehingga makannya ngawur, makannya over, sampai akhirnya jadi gendut dan juga penyakitan. Ada orang berkata, saya takut, jadi saya pinjam uang saja. Jadi kemudian dia terjebak pada pinjaman online. Bahkan terjebak akhirnya pada judi online. Ada orang berkata, saya kecewa, jadi saya membeli sesuatu agar saya merasa terhibur dan merasa lebih baik. Masalahnya, yang rusak bukan rekeningnya terlebih dahulu. Yang rusak adalah ketenangan jiwanya. Lihat bagaimana ternyata lipstick effect itu sangat berbahaya. Yang kedua, lipstick effect mengungkapkan manusia lebih lapar harapan daripada uang. Orang membeli lipstick bukan karena membutuhkannya untuk bertahan hidup. Mereka membelinya karena ingin merasa lebih baik. Karena tidak bisa membeli barang-barang besar yang mahal seperti rumah, mobil yang mewah. Lalu mereka membeli lipstick yang branded karena dia merasa lebih baik. Karena itu sesungguhnya manusia tidak hanya lapar uang, namun manusia lapar pengharapan, lapar pengakuan. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia, Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara, kita harus percaya lewati krisis, lewati tantangan, apapun juga, Tuhan sedang bekerja
bukan menghancurkan kita yang percaya, tapi justru sedang membuat sesuatu yang indah pada waktunya. Jika Anda percaya, coba ketik katakan, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Dikatakan berikutnya, bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ada ruang dalam hati manusia, ada kekosongan dalam hati manusia yang tidak bisa diisi oleh diskon, oleh bonus, oleh promo, atau saldo rekening yang banyak, atau oleh semua hiburan-hiburan dunia. Karena Alkitab berkata, hanya Tuhan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Hanya Tuhan yang mampu mengisi ruang yang kosong dalam diri manusia. Saudara, krisis ekonomi mungkin mengosongkan dompet, tetapi jangan biarkan krisis itu mengosongkan iman kita kepada Tuhan. Yang setuju, coba ketik katakan, saya tidak boleh kosong iman. Saudara, mungkin kita bisa mulai berkurang income atau keuangan kita, tapi jangan sampai imanmu berkurang. Dompet mungkin bisa kosong, tapi iman kita kepada Yesus tidak boleh kosong, harus semakin penuh. Kenapa? Karena justru iman kepada Tuhanlah yang memberikan sebuah rasa tenang, kepuasan, bahkan memberi kita pengharapan untuk bisa keluar dari krisis. Bahkan kita melihat pertolongan dan berkat Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, bahaya lipstick effect adalah krisis menunjukkan siapa yang menjadi sumber keamanan kita. Siapa yang menjadi sumber keamanan saudara, itu akan terekspos ketika krisis sedang terjadi. Ketika uang banyak, semua orang terlihat tenang. Ketika uang sedikit, sumber kepercayaan kita mulai terlihat. Apakah kita percaya kepada tabungan ataukah kepada Tuhan? Apakah kita percaya kepada pekerjaan kita ataukah kepada Tuhan? Apakah kita lebih percaya kepada bisnis kita ataukah kepada Tuhan? Apakah kita lebih percaya pada investasi, kepada sistem ekonomi dunia, ataukah kepada Tuhan? Bukan berarti bahwa uang tidak penting, tetapi uang adalah alat yang buruk untuk menjadikan sandaran hidup. Saya ulangi lagi, uang jangan dijadikan sandaran hidup, karena uang adalah alat yang buruk untuk dijadikan sandaran hidup. Hanya Yesus, hanya Tuhan saja yang harus menjadi sandaran hidup kita. Yang setuju coba ketik katakan, hanya Yesus sandaran hidupku. Ibarat ketika kapal melaju di tengah-tengah badai, yang diuji oleh badai itu bukan cat kapalnya. Yang diuji adalah kekuatan kapal tersebut. Demikian juga dengan krisis ekonomi. Krisis tidak menciptakan karakter, namun krisis mengungkapkan karakter sesungguhnya. Krisis akan mengekspos asli true color-nya seseorang. Krisis akan menunjukkan apa yang selama ini menjadi jangkar hidup kita. Ingat, cat kapal itu hanya aksesoris. Jangan sibuk hanya mempercantik aksesoris penampilan fisik kita, walaupun penting. Tetapi lebih baik saudara memperkuat karakter Kristus, memperkuat iman kita, sehingga saat badai krisis terjadi, kita tetap teguh dan tidak hancur. Bahaya lipstick effect yang keempat, jangan hanya sibuk mengecilkan pengeluaran, tapi perbesar iman dan kebijaksanaan. Saudara,
Banyak orang saat krisis hanya fokus menghemat, memotong biaya, pemangkasan, menunda pembelian. Itu baik, saya setuju. Jangan kemudian kita malah berboros-boros di masa susah. Tetapi itu nggak cukup, karena Alkitab mengajarkan seperti Yusuf di Mesir. Saat 7 tahun kelimpahan datang, Yusuf tidak sibuk berpesta, tetapi Yusuf mempersiapkan diri. Yusuf menyimpan gandum-gandum dan bahan makanan yang begitu banyak di masa kelimpahan. Yusuf merencanakan, Yusuf berpikir jauh ke depan, sehingga ketika krisis datang, Mesir dan Yusuf dan Firaun tetap berdiri tegak dan tidak goyah. Banyak orang berdoa minta mujizat saat krisis, padahal sebelum krisis mereka mengabaikan hikmat. Mereka tidak menabung, mereka tidak berinvestasi, mereka tidak mengelola uang dengan baik, mereka tidak membangun keterampilan, tidak mempersiapkan masa depan. Lalu ketika badai datang, mereka sibuk meratapi nasib, mereka sibuk menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Hari ini, saudara, sebelum terlambat, yuk kita belajar. Jangan terjebak kepada lipstick effect yang justru akan membahayakan dan menghancurkan kita. Kita perlu hikmat Tuhan yang betul-betul menolong kita untuk survive dan keluar di tengah-tengah krisis ini. Saya tetap percaya, walaupun dolar terus naik di Indonesia, tetapi kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan tetap bisa buat kita survive. Yang setuju coba katakan, aku percaya kepada Tuhan. Nah, jalan keluar menghadapi krisis ekonomi itu apa? Izinkan saya membagikan beberapa jalan keluar sesuai Alkitab. Yang pertama, ketika menghadapi krisis ekonomi, kendalikan pengeluaran emosional. Kendalikan pengeluaran emosional. Apa artinya? Ada pengeluaran yang kita tidak bisa tunda dan harus, tapi ada pengeluaran emosional. Pengeluaran-pengeluaran yang hanya karena emosi, hanya karena impulsif. Tanya sebelum membeli, apakah saya membutuhkannya? Atau hanya sedang ingin melupakan masalah? Jangan jadikan belanja sebagai obat stres. Saya ulangi lagi, jangan jadikan belanja sebagai obat stres. Ada istri kalau sudah berantem sama suaminya stres, belanja supaya menghilangkan stres. Ujung-ujungnya tagihan membengkak. Jangan jadikan belanja sebagai obat stres, karena belanja tidak menyelesaikan masalah. Belanja hanya menunda rasa sakit. Justru waktu kita stres, datanglah pada Tuhan. Dia sanggup mengubah stres kita menjadi ketenangan, iman, dan pengharapan. Yang kedua, cara menghadapi krisis, bangun dana cadangan dan disiplin keuangan. Saudara, jangan menjadi orang yang cuma spending money, tapi kita harus bisa punya tabungan. Kita harus menyiapkan dana cadangan, dan kita harus mendisiplin keuangan. Amsal 21 ayat 20 berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskan semuanya itu. Lihat bahwa orang yang disebut bijak bukanlah orang yang memboroskan hartanya, tetapi dia betul-betul bisa menyiapkan, mengelola dengan baik, sehingga harta yang indah dan minyak ada di dalam rumahnya. Sementara orang yang memboroskan hartanya, uangnya, waktunya, energinya, disebut oleh ayat ini sebagai orang yang bebal. Amsal 21 ayat 20 ini memperingatkan kita
agar kita jadi orang bijak dan bukan orang bebal. Dan itu akan terekspresi dari bagaimana cara kita mengelola keuangan kita. Bijaksana bukan soal berapa banyak yang kita hasilkan, tapi seberapa baik kita mengelola berkat yang ada hari ini. Ayo belajar untuk bijaksana, supaya kita menyiapkan dana, cadangan, bahkan juga disiplin dalam soal keuangan. Tentu jangan lupa kita juga disiplin untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan dan juga orang-orang yang miskin dan mereka yang juga membutuhkan pertolongan kita. Yang ketiga, tingkatkan nilai diri, bukan sekedar gaya hidup. Banyak orang sibuk hanya meningkatkan gaya hidup. Operasi plastik di sana-sini. Wah, beli barang-barang yang branded dengan luar biasa. Pokoknya gaya hidupnya ditingkatkan. Saya tidak melarang, silahkan nikmati. Saya juga belajar untuk bisa nikmati anugerah. Tapi itu hanya aksesoris. Kita harus perlu meningkatkan nilai diri kita. Kita harus mengupgrade kemampuan keahlian kita. Bukan sekedar hanya meningkatkan gaya hidup. Saat ekonomi sulit seperti hari-hari ini, belajarlah keterampilan-keterampilan yang baru. Jangan gengsi untuk belajar hal-hal yang baru yang selama ini kita belum kuasai. Jangan kekeh, jangan hanya keras kepala, saya pokoknya punya keahlian ini, saya nggak mau menambah keahlian lagi. Itu namanya malas dan sombong. Saat ekonomi sulit, tingkatkan kemampuan kerja, bukan tambah malas-malesan, bukan tambah penuh dengan gerutuan, tapi makin rajin dan makin kreatif, sehingga Anda menciptakan prestasi kerja yang baik. Di masa ekonomi sulit, bangun relasi yang sehat. Jangan malah sibuk berantem sana, berantem sini, ribut sana, ribut sini. Bangun relasi, pertemanan, hubungan yang sehat dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Tinggalkan teman-teman yang justru menghancurkan hidupmu. Dan harus dekati teman-teman yang justru bisa mengupgrade hidupmu makin lebih baik. Di saat ekonomi sulit, cari peluang tambahan. Jadi jangan hanya meningkatkan penampilan luar, tapi tingkatkan kapasitas hidup kita. Ayo coba ketik katakan, saya mau meningkatkan kapasitas hidup. Ya. Yang keempat, cari sukacita yang tidak bergantung pada uang. Nah, ini sukacita yang tidak bergantung pada uang. Mana ada Pastor Lukas? Saudara sekalian, saya percaya sukacita bergantung pada vacation, ya uang keluar terus, ya kan? Sukacita kepada belanja, ya duit keluar terus. Sukacita kepada hobi burung, hobi sepeda, hobi yang lain, ya uang akan keluar. Tapi tahukah Anda bahwa ada sukacita yang tidak bergantung pada uang? Itulah sukacita dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan tidak mengikuti kurs dolar. Tidak mengikuti harga emas, tidak bergantung pada kondisi pasar. Kitab Habakuk berkata dalam Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bersorak-sorainya bukan karena hasil pohon ara, tetapi bersorak-sorainya di dalam Tuhan. Ini kalimat yang penting. Ada banyak orang bersorak-sorai, bergembira ketika keadaan baik. Akibatnya, ketika keadaan buruk, dia kehilangan sukacita. Tapi mari kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Rasul Paulus juga mengajarkan dalam Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, Paulus mengucapkan kalimat Filipi ini waktu dia ada di dalam penjara di Roma. Dia tidak bersukacita berdasarkan kondisinya,
tapi di dalam Tuhan. Artinya, ketika engkau betul-betul tinggal melekat di dalam Kristus, dan engkau menjadikan Yesus sebagai sumber kebahagiaanmu, engkau mencintai firman-Nya, engkau nikmati hadirat-Nya, itu adalah sukacita yang tidak akan terganggu oleh situasi dan orang apapun juga. Itulah kekayaan yang tidak bisa dirampas oleh resesi. Ayo yang mau katakan, aku mau bersukacita di dalam Yesus. Lipstick Effect mengajarkan satu hal penting. Di saat dunia kehilangan banyak hal, manusia tetap mencari sesuatu yang bisa memberinya harapan dan kepuasan. Namun pertanyaannya, kemana kita mencari harapan itu? Jika harapan kita hanya pada uang, maka setiap penurunan ekonomi akan mengguncang hidup kita. Jika pengharapan kita kepada Tuhan, maka sekalipun ekonomi bergoncang, jiwa kita tetap berdiri teguh. Resesi tidak selalu membuat orang miskin. Seringkali resesi hanya menyingkapkan kemiskinan yang selama ini tersembunyi di dalam hati kita. Pertanyaan sebagai refleksi kita. Yang pertama, ketika stres karena keuangan, kemana saya biasanya mencari pelarian? Yang kedua, apakah saya sedang membeli ketenangan atau mencari Tuhan yang memberi ketenangan? Yang ketiga, apakah krisis ini sedang menghancurkan saya atau sedang membentuk iman dan karakter saya? Pertanyaan yang keempat sebagai refleksi, jika semua kenyamanan diambil hari ini, apakah saya masih memiliki sukacita di dalam Tuhan? Saya harap 4 pertanyaan ini kita renungkan dengan dalam, sehingga saudara mulai mengambil keputusan dan komitmen yang akan mengubah kita tidak terjebak kepada lipstick effect yang berbahaya. Ingat, krisis ekonomi mungkin tidak bisa kita kendalikan, tetapi respon kita terhadap krisis, itulah yang menentukan hari ini dan masa depan kita. Siapa yang mau benar-benar bebas dari lipstick effect? Kita mau mengalami ketenangan dalam Kristus. Kita mau mengalami sukacita dalam Yesus. Yang mau angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman hari ini. Ampuni kalau selama ini kami terjebak, bukan sibuk mencari Tuhan, tapi kami sibuk mencari penghiburan dunia yang membuat kami makin terpuruk, yang membuat kami makin kecewa dan kosong. Hari ini kami sadar hanya Yesus yang bisa memuaskan kekosongan dalam jiwa kami. Dan kalau hari ini ada saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hari ini juga buka hatimu terima Yesus. Kalau ada saudara yang sudah lama mundur tinggalkan Yesus, sudah lama tidak ke gereja, kembali pada Tuhan. Ucapkan doa ini, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, aku terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Allahku. Ampuni dosa-dosaku, aku hari ini mau kembali kepada Tuhan. Dan hanya Yesus yang bisa memberi aku kebahagiaan sejati, yang bisa memberi kepuasan yang sejati. Hamba berdoa berkati semua sahabat Mesbah Mujizat Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami PHK pekerjaan Tuhan buka jalan. Dan Tuhan kalau ada anak-anakmu yang mengalami kemerosotan ekonomi, Tuhan yang menolong dan memberi hikmat. Dan biar kami bukan menjadi orang yang impulsif, mencari pelarian-pelarian yang salah, yang menghancurkan. Tapi di tengah krisis, justru kami cari solusi di dalam Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Amerika, berkati bangsa-bangsa, supaya benar-benar kami bisa lolos dari setiap krisis. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Saudara, jika Anda percaya bahwa bersama Tuhan, kita bisa menang dari krisis. Ayo coba ketiklah, katakan, bersama Yesus, saya pasti menang dari krisis.
Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya, dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Silakan follow Instagram saya Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Dan program Mesbah Mujizat hadir tiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta, tetapi hari-hari lain dari Senin sampai Sabtu kami juga hadir jam 7.30 malam dalam program yang akan jadi berkat, ada pujian, ada firman Tuhan dari YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan tiap hari Minggu ada 2 kali ibadah secara live streaming yang kami akan tayangkan dari ibadah onset yang ada dari Bethany Miracle Center, Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Hari ini, yuk jangan terjebak kepada lipstick effect yang membuat kita cuma lari dan tidak berani hadapi kenyataan. Tapi mari temukan solusi bersama dengan Yesus. Kita pasti menang, kita pasti lolos dari setiap krisis hidup ini. Bersama Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Sarangi.